Seperti kisah-kisah sebelumnya, ungkapan untuk Gunung Salak menjadi kerajaan jin memang benar. Seperti yang aku alami 12 tahun yang lalu, di mana waktu itu aku menjadi relawan korban tragedi Sukhoi Superjet 100. Oh iya, perkenalkan namaku David. Di kala itu, usiaku masih 25 tahun. Aku tergabung dalam tim SAR sebagai relawan penyelamat korban tragedi Sukhoi Superjet 100. Waktu itu siang hari, kami mendapat kabar duka bahwa telah terjadi musibah luar biasa di Gunung Salak. Kami pun diminta pimpinan untuk mempersiapkan diri menjadi relawan. Sebelum kami berangkat ke Gunung Salak, kami terbagi menjadi 3 tim. Dan setiap tim terdapat 5 orang anggota. Sebelum berangkat ke lokasi, kami mengadakan briefing dan doa bersama. Dan tepat pukul 4 sore, kami bersama-sama berangkat menuju Gunung Salak. Setibanya di kaki Gunung Salak, banyak relawan-relawan dari tim lainnya siap untuk mendaki, guna mencari korban tragedi Sukhoi. Sebelum kami mendaki, kami mengadakan briefing untuk terakhir kalinya. Dan tepat pukul 5 sore, tim kami berangkat menuju ke puncak. Di tengah perjalanan, tim kami berpencar, dan timku berjalan ke jalur kiri. Tak terasa sekian lama kami mencari senja pun tiba. Kami masih belum menemukan keberadaan pesawat itu. Dan teman-teman yang lainnya juga mengabarkan belum mengetahui posisi pasti jatuhnya pesawat. Kami memutuskan untuk bermalam menggunakan tenda di area hutan Gunung Salak. Malam harinya, kami masih mencari lagi. Dan tiba-tiba, kami mendengar suara teriakan dari jauh. Kami pun menyahuti suara itu. Tapi suara itu tidak membalas sahutan kami. Semakin lama, suara teriakan itu terhembus oleh angin dan semakin kencang. Suara teriakan itu tepat berada di bawah lembah Gunung Salak, yang medannya cukup sulit. Tak mungkin kami nekat untuk turun di bawah, sebelum memastikan apakah itu korban. Lama-lama suara itu menjadi suara tangisan yang cukup kencang. Kami tetap melihat ke arah dasar lembah, sampai suara tangisan itu menghilang secara misterius. Kami yakin itu suara makhluk halus yang tak kasar mata, yang ingin membingungkan kami. Kami rela menerobos hutan belantara untuk segera menemukan jatuhnya pesawat. Di perjalanan, kami mencium aroma wewangian sampai aroma anyir. Semakin masuk ke dalam hutan, suasana sangat mencekam. Bahkan senterku pun tak mampu menebus gelapnya hutan di Gunung Salak. Dan tiba-tiba aku melihat seorang anak kecil dari kejauhan sedang menangis dengan wajah yang pucat. Aku mencoba memanggil temanku dan menunjuk ke arah anak kecil itu. Namun anehnya temanku tidak melihat anak kecil itu. Aku tetap bersikukuh memberitahu kepada temanku bahwa dari kejauhan terdapat anak kecil. Aku melihatnya memang benar itu manusia. Dan aku yakin itu korban. Tapi temanku tetap saja tidak melihat. Sampai-sampai tanganku pun ditarik oleh temanku, supaya aku tidak terjerumus oleh tipu daya setan. Aku tetap menatap wajah anak itu sembari berjalan. Dan anak itu pun melambaikan tangannya kepadaku, seakan-akan memanggil diriku. Aku pun langsung berlari menuju anak kecil itu. Teman-temanku menjerit memanggilku. Aku tak menghiraukannya. Semakin dekat aku berlari. Tiba-tiba anak itu menghilang. Dan tiba-tiba anak kecil itu berada di pinggir jurang. Aku kasihan kepada anak kecil itu. Dan aku terus mengejarnya. Aku sudah tidak peduli dengan temanku. Dia mau menungguku atau pergi. Aku terus berlari sampai aku terjatuh tepat di pinggir jurang. Dan anak itu menghilang lagi. Tiba-tiba tak terasa ada yang menjalar di kakiku. Ternyata itu ular. Aku pun berteriak dengan keras dan meminta tolong.
Akhirnya temanku pun datang memarahiku. Setelah aku ditolong, aku diberi minuman supaya tubuhku segar. Temanku yang bernama Aji memberitahukan bahwa di Gunung Salak ini sarang makhluk-makhluk astral yang sangat jahat. Apabila kita sampai lengah sedikit pun, maka habislah riwayat kita. Aku pun sadar setelah diceritakan oleh temanku bahwa di Gunung Salak ini sarang dedemit. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan terdapat kabut asap yang cukup tebal, mengganggu pandangan kami. Terpaksa kami berhenti sejenak untuk menunggu hilangnya kabut asap itu. Karena kalau dipaksakan, bisa-bisa kami yang tersesat dan terpleset, karena di jalan kanan kiri terdapat jurang yang sangat dalam. Momen ini kami manfaatkan untuk makan malam. Nasi bungkus yang kami peroleh dari perbekalan tadi, kami siap santap bersama-sama. Semakin malam semakin dingin, kabut masih tetap menyelimuti. Kami hanya terdiam menunggu kabut menghilang. Tiba-tiba temanku yang bernama Andre kesurupan. Andre berlagak seperti wanita dengan menyinden ala-ala kejawen. Walaupun Andre kesurupan, kami biarkan saja, karena kami terhibur dengan gaya wanita Andre. Menurut kami sangat lucu sekali. Kami tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba Andre memelukku. Aku santai saja, karena Andre akan menggodaku. Tapi lama-kelamaan pelukan itu semakin kuat, hingga aku tercekik. Ku coba melepaskan pelukan Andre, tapi susah bagiku. Akhirnya aku meminta tolong kepada temanku. Tenaga Andre sangat kuat sekali, sampai temanku bingung untuk melepaskan rangkulannya. Sepertinya aku mau kesurupan juga. Kepalaku menjadi berat, dan nafasku semakin sesak, seperti ada yang menindih di pundakku. Aku mencoba melawan sembari melantunkan zikir. Tapi tindihan itu semakin kuat. Di titik terendah, aku hampir saja kehilangan kontrol karena jin itu mau masuk ke ragaku. Tiba-tiba Husein mengambil pasir dan melemparkannya ke punggungku. Menurut Husein, cara ini dilakukan untuk mengusir makhluk halus yang ingin mengganggu. Tiba-tiba si Andre pingsan dan kami gotong menuju tempat yang aman. Perjalanan malam ini sangat mencekam sekali. Banyak kejadian aneh yang terjadi, bikin bulu kuduk kami merinding. Kami berada di tempat yang aman. Kabut sudah hilang, tapi perasaanku masih tidak nyaman, seperti ada yang mengikuti. Setelah semua kondisi baik, kami briefing untuk memutuskan apakah malam ini tetap mencari atau beristirahat menunggu esok hari. Dan ketua tim memutuskan untuk beristirahat karena kondisi tubuh kita tidak memungkinkan. Dan apalagi hari sudah larut malam. Kemudian kami memasang tenda lagi dan bersiap untuk istirahat. Ketika semua teman-temanku sedang terlelap tidur, tiba-tiba aku terbangun karena aku mendengar suara jejak kaki. Lalu aku mengintip dari dalam tenda, dan ternyata sosok wanita yang menyeramkan sedang berkeliling memutari tenda-tenda kami. Tubuhku gemetar dan bulu kudukku merinding melihat sosok wanita itu. Aku tak berani memanggil dan berteriak, karena takut kejadian semalam terulang kembali. Ku terus pantau wanita itu dari dalam tenda, sampai-sampai wanita itu merayap ke atas pohon. Sungguh sangat menyeramkan sekali, dan baru kali ini aku melihat hantu wanita penunggu Gunung Salak. Sesosok wanita itu menghilang di atas rimbunan pohon. Ku coba untuk keluar dari tenda dan melihat ke atas pohon. Tiba-tiba wanita itu terjun ke bawah untuk menyerangku. Sampai-sampai aku terjatuh. Hantu itu masih berada di atas tubuhku. Baunya sangat busuk sekali. Aku pun berteriak meminta pertolongan. Tapi suaraku tidak terdengar oleh teman-temanku. Aku terus melawan hantu itu. Dan aku ingat cara Husein semalam dengan melemparkan pasir ke arah hantu itu, membuat hantu itu pergi. Diam-diam aku mengambil pasir dengan tangan kiriku
lalu kulempar ke arah wajahnya, dan tiba-tiba hantu wanita itu menghilang. Setelah kejadian itu berlalu, aku kembali ke tenda untuk melanjutkan tidurku. Keesokan paginya, ketika hendak melanjutkan pencarian, tiba-tiba hujan turun. Terpaksa kami menunda sampai siang hari. Tapi aku masih ingat kejadian semalam, dan tak pernah kulupakan. Di siang harinya, hujan sudah reda. Kami bergegas untuk mewujudkan perjalanan. Dan tiba-tiba tersiar kabar bahwa lokasi jatuhnya pesawat sudah ditemukan. Kami pun bersujud syukur dan berdoa, semoga korban jatuhnya pesawat diberikan husnul khotimah, serta bagi keluarga yang menunggu diberikan kesabaran.